selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada dalam minggu yang pertama di bulan yang baru. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan, hari yang baru Tuhan jadikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesehatan, buat kekuatan, penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, itu semua karena bukti dari kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang, kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami Tuhan, sebab Kau layak untuk ditinggikan, sebab Kau layak untuk disembah Tuhan. Kami mau buka hati kami Bapa. Mari Tuhan, Engkau layakkan setiap kami, Engkau jamah kami Tuhan, urapi kami Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita kami mau katakan amin. Haleluya. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sama-sama kita bertepuk tangan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Mari dengan lebih bersuka cita lagi kita mau naikkan pujian ini bagi Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia.
bersorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan.
Yesus. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak untuk disembah, sebab Kau layak untuk ditinggikan Yesus. Haleluya, kami tinggikan segala pujian. Mari naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Yesus Tuhan, sebab Kau layak disembah, sebab Kau layak dipuji. Oh Yesus, nama Yesus, haleluya. Glory bagimu, terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu, terima kasih Yesus. Kami bersyukur terima kasih Yesus. Sebab Kau baik bagiku. Haleluya. Kami merasakan hadirat-Mu Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu Tuhan, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Hanya oleh anugerah-Mu kami ada Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami ada di minggu yang pertama di bulan yang baru, di bulan Oktober ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang bulan kemarin, sepanjang bulan September yang membawa kami sampai hari ini. Tuhan, kami tahu kalau kami boleh ada sampai hari ini semua adalah bukti dari kebesaran-Mu, bukti dari kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu merendahkan diri kami. Dan Tuhan, berikan setiap kami hati yang mau untuk diajar, supaya setiap kami belajar sesuatu dari firman-Mu pagi hari ini. Kuatkan yang lemah Tuhan, pulihkan yang terluka, bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Karena kami tahu dunia ini akan semakin jahat Tuhan. Tapi kami juga percaya bahwa kasih setia Tuhan buat kami tidak pernah berkesudahan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di gereja ini, GBI Rock Malaysia, Rock Ministry Malaysia. Dan saudara bukan orang baru di tempat ini, setiap kita adalah keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita ada di minggu yang pertama di bulan Oktober. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntun kita sampai di hari ini. Luar biasa saudara penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Ada banyak orang yang berkata bahwa tahun 2020 ini hanya sampai bulan Februari. Sisanya corona saudara ya. Dan sampai hari ini kita belum mengadakan ibadah on-site di gereja kita. Kita masih terus melakukan ibadah melalui YouTube channel gereja kita dan juga aplikasi Zoom pada sore hari. Nah saudara, di minggu yang pertama ini saya ingin mengingatkan setiap kita, mari kita datang di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri untuk kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pada hari ini. Di minggu yang pertama kita akan sama-sama melangsungkan perjamuan kudus setelah firman Tuhan diberitakan. Baik, pagi hari ini mari sama-sama kita akan masuk dalam satu tema yang baru di bulan Oktober ini, yaitu mengenai movement atau pergerakan. Saudara, setelah kita belajar bulan September mengenai pengharapan atau mengenai hope, saya yakin dan percaya setiap kita mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran yang luar biasa dari sepanjang bulan September. Kita belajar terakhir minggu yang lalu dari hambanya Pastor Aditya Oloan, bagaimana Tuhan bisa merubah keadaan yang tidak baik menjadi suatu hal yang sangat luar biasa berbeda. Beliau memiliki seorang anak yang memiliki penyakit yang khusus, satu penyakit yang tidak lazim ada, dan mungkin buat kebanyakan orang hal itu adalah suatu yang berat, tapi Tuhan bisa merubah hal itu. Dia akhirnya menjadi duta untuk anak-anak yang punya penyakit-penyakit yang langka. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Lewat kesaksian kehidupan yang tetap mungkin doanya belum dijawab, mungkin kesembuhan belum terjadi, tapi di tengah-tengah situasi yang sulit itu, ada pertolongan-pertolongan Tuhan, ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan buat mereka, untuk mereka bisa terus bertahan, terus ada di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, tapi mereka terus melihat kebaikan Tuhan. Nah saudara, saya seringkali menyampaikan buat saudara dalam program Doa Fajar bahwa jawaban doa tidak selalu seperti yang kita mau, ya tidak selalu seperti yang kita inginkan, tapi kita yakin dan percaya kalau Tuhan itu ada buat kita. Mungkin hari ini doa saudara belum dijawab, mungkin hari ini pergumulan saudara belum berakhir, tapi kalau saudara mau perhatikan, di tengah-tengah masa-masa saudara bergumul, di tengah masa-masa saudara ada dalam situasi yang mungkin tidak baik, di situ saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Seperti Maria dan Marta ketika saudara mereka meninggal, dan Yesus berkata kepada mereka, adalah baik kalau aku tidak ada waktu saudara kamu meninggal, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, kadang-kadang ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi buat kita, tapi sebenarnya ada maksud baik Tuhan di situ, supaya kita belajar betul-betul mempercayai Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Nah saudara, movement, pergerakan dalam kehidupan kita, itu dimulai sebenarnya ketika kita benar-benar menyadari dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Filipi pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sana firman Tuhan, ayat yang ke-12 di sana berkata, hendaklah kamu tetap taat dan kerjakanlah keselamatanmu. Saudara, dalam perikop itu, di sana diberikan judul tetap kerjakan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, mengerjakan keselamatan seringkali menjadi suatu hal yang ditafsirkan salah oleh kebanyakan orang. Mungkin ada dari sebagian kita merasa bahwa menafsirkan ayat ini sebagai keselamatan itu harus kita usahakan, keselamatan itu harus kita usahakan supaya kita bisa menerimanya. Nah, saya ingin memperjelas buat saudara hari ini bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan karena usaha kita. Keselamatan yang kita terima bukan karena hasil pekerjaan-pekerjaan baik kita. Pekerjaan baik kita, apa yang kita lakukan yang keluar dari hidup kita, semua yang baik yang keluar dari hidup kita, itu adalah hasil dari keselamatan, akibat dari keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Minggu yang lalu dalam ibadah kebersamaan FKUKI, gereja-gereja Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, saya share buat setiap kita bahwa tidak peduli latar belakang gereja
Tidak peduli latar belakang teologi saudara, tapi kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti saudara menerima kasih karunia. Sebab Yohanes 1 ayat yang ke-16 bilang, lewat kepenuhan Yesus Kristus yang adalah firman menjadi manusia, setiap kita beroleh kasih karunia Allah. Nah saudara, kalau hari ini saudara percaya Tuhan, kalau hari ini saudara adalah orang percaya, kalau hari ini saudara percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, berarti saudara menerima kasih karunia. Saudara, kasih karunia itu yang memampukan kita untuk kita bisa terus melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, bukan karena kita melakukan banyak kebaikan, bukan karena kita banyak memberi, bukan karena kita banyak melakukan hal-hal yang bersifat agamawi sehingga kita diselamatkan, tapi hanya oleh kasih karunia Allah, oleh karena anugerah Allah. Sebelum dunia dijadikan, sebelum kita ada di muka bumi ini, Dia terlebih dahulu mencintai kita. Dia memilih saya dan saudara, Dia menetapkan kita supaya hari ini kita bisa terus berbuah, kita bisa terus menjadi anak-anak kerajaan Allah. Nah saudara, kalau hari ini saudara ada, yakin dan percayalah, bukan karena saudara, tapi karena Tuhan mengasihi saudara, karena Tuhan memilih saudara, karena Tuhan menganugerahkan kepada saudara kasih karunia yang tidak dapat dibayar dengan apapun juga di muka bumi. Bukan karena itu murah, tapi karena itu terlalu mahal, karena manusia tidak mampu membelinya, sehingga Tuhan memberikannya kepada setiap kita. Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari kita terus mengerjakan keselamatan. Saya dan saudara telah diberikan kasih karunia. Biar kasih karunia itu terus bergerak dalam kehidupan kita. Saudara, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan event. Bukan satu kejadian yang hanya berlangsung satu kali dalam kehidupan kita dan berhenti sampai di situ. Waktu saya masih remaja, di gereja yang lama, seringkali diadakan kebaktian kebangunan rohani. Mungkin beberapa dari kita juga sering mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Dan tidak jarang pengkhotbah yang pada saat itu memberitakan firman, dia menantang orang yang datang dan berkata, siapa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari ini? Dan kemudian ada banyak orang maju ke depan, banyak orang maju sampai ke altar, kursi-kursi mulai dimundurkan, sehingga tempat di depan itu penuh dengan orang-orang, penuh dengan jiwa-jiwa. Angkat tangan, kemudian mulai air mata mulai bercucuran, dan kemudian mereka mulai dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah saudara, banyak orang yang merasa bahwa hal itu hanya berhenti sampai di situ. Ya, ketika mengalami hal itu dan kemudian merasa bahwa sudah, kita udah penuh dengan Roh Kudus. Tapi tidak mengalami perubahan dalam kehidupannya. Tidak mengalami hal-hal yang diubahkan dari dalam keluar. Yang masih suka berbohong, tetap masih suka berbohong. Yang masih hidup dalam kemalasan, masih tetap hidup dalam kemalasan. Yang masih hidup dalam perzinahan, masih tetap hidup dalam perzinahan. Saudara, bukan itu yang dimaksudkan dengan movement. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu bukan event, tapi itu adalah movement. Itu adalah satu pergerakan yang harus terus terjadi dalam kehidupan kita, yang ditunjukkan dari perubahan cara pandang kita, yang lahir dari pengenalan akan Tuhan. Saya kasih contoh buat saudara. Mungkin waktu kita pertama kali kenal Tuhan, kita masih hidup dalam banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin kita masih melakukan banyak dosa. Bahkan mungkin kita masih terikat dengan banyak dosa. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita yang hidup dalam dosa pornografi, kita mulai diubahkan Tuhan. Kita yang gampang tersinggung, kita mulai diubahkan Tuhan. Kita yang gampang marah, kita mulai diubahkan Tuhan. Karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Karakter Kristus semakin nampak dari kehidupan kita. Itulah yang namanya kerjakan keselamatan. Waktu kita baca firman Tuhan di sana dikatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika kita mengerti hal itu, kita dapat satu pengertian, akhirnya kita merubah apa yang mungkin kita lihat di hidup kita. Kok saya udah jadi anak Tuhan, tapi saya masih sama kayak orang dunia ya? Orang dunia suka menipu. Kenapa saya masih suka menipu? Orang dunia masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Orang dunia masih melakukan bisnis mereka dengan tidak jujur. Orang dunia yang bekerja sebagai karyawan masih suka bekerja dengan tidak memberikan yang terbaik. Orang dunia masih suka telat ke kantor. Orang dunia masih sengaja korupsi di kantornya. Kenapa saya masih seperti itu ya? Ketika kita dapat pengertian seperti itu,
kita merubah cara pandang kita. Kita merubah gaya hidup kita, sehingga gaya hidup kita menjadi gaya hidup anak Tuhan. Nah saudara, itulah yang dinamakan mengerjakan keselamatan. Jadi bukan karena kita melakukan sesuatu kita diselamatkan, tapi karena kita telah diselamatkan, sehingga kita melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Amin, saudara. Oleh sebab itu, ayat yang ke-13 di sana dikatakan, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Saudara, beberapa bulan yang lalu kita belajar tentang lead by Holy Spirit dan empower by the Holy Spirit. Saya ingin ingatkan buat saudara bahwa di dalam saudara ada pribadi Allah, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita, yang memberikan kita kerinduan untuk kita datang ke hadapannya, melakukan yang terbaik di kantor kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita belajar. Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam kita segala sesuatu yang baik. Saya ingin kasih contoh buat kita. Saudara, mungkin sebelum kita mengenal Tuhan, kita sulit untuk berkata jujur. Ya. Tidak ada sesuatu yang mengganjal ketika kita menyembunyikan sesuatu. Tapi ketika kita mulai mengenal kebenaran, ketika kita mulai mengenal Yesus lebih dalam, dan ada godaan untuk kita berbohong, ada godaan untuk kita tidak jujur dalam hidup kita, ada godaan untuk kita korupsi. Saudara, bukankah dalam hati kita ada satu perasaan yang berkata, jangan melakukan itu? Bukankah ada satu pribadi yang berbicara lembut di hati kita? Kamu diciptakan bukan untuk melakukan itu. Saudara, saya mengalami hal ini ketika saya masih aktif di dunia malam. Saya suka clubbing, saudara, pada saat itu. Beberapa kali ketika saya sedang ada dalam pergaulan dengan teman-teman saya tahu dengan jelas itu suara Roh Kudus ngomong buat saya, kamu diciptakan bukan untuk ini. Kamu diciptakan bukan untuk ini. Dan saya harus jujur kasih tahu sama saudara. Suara itu datang dan pada saat itu saya tidak langsung mengikutinya. Saya masih terus hidup di dalam kehidupan yang seperti itu. Sampai satu waktu saya benar-benar pada saat itu mengambil keputusan untuk berhenti dari dunia itu. Ya. Dan hari ini saya melayani Tuhan penuh waktu. Saudara, mungkin butuh proses buat kita untuk mengerti hal ini. Tapi saya ingin kasih tahu saudara, kalau engkau bisa berdoa, kalau engkau bisa baca Alkitab, kalau saudara bisa melakukan yang baik, kalau saudara bisa mengampuni, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Karena daging kita lemah. Kita manusia daging, dan daging ini sangat lemah. Tetapi Roh Allah dalam hidup kita mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, kalau Roh Kudus berbicara sesuatu buat saudara, jangan deny, jangan tolak. Mungkin buat kita perlu proses, tapi ketika kita mau punya hati mengikuti perintahnya, kita mau punya hati untuk berusaha melakukan apa yang baik, saudara akan lihat bagaimana kuasa Roh Kudus memampukan kita. Kadang Roh Kudus berbicara, kita yang enggan untuk mengikutinya. Kadang Roh Kudus berbicara buat kita, tapi kita yang mengeraskan hati untuk kita tidak melakukannya. Nah, pagi hari ini saudara, biar setiap kita diajar Tuhan, setiap kita memiliki satu kelembutan untuk kita mau mengikuti perkataan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Waktu Roh Kudus menegur kita, waktu Roh Kudus mengingatkan kita, mari jangan keraskan hatimu, mari buka hatimu, mari lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam saudara dan saya, ya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Hari ini saudara, kalau kita berdoa buat keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, saya tahu ada beberapa dari kita yang orang tua dan saudara-saudara kita belum mengenal Tuhan, belum mengalami Yesus dalam hidup mereka. Saya ingin kasih tahu buat saudara, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya mereka berjumpa dengan kasih karunia itu. Kita tidak pernah tahu kapan momentumnya. Bahkan mungkin 1 detik sebelum mereka meninggalkan dunia. Bisa jadi itu adalah momentum di mana Tuhan menyatakan dirinya dan mereka menerima kasih karunia Allah. Tidak ada pernah kata terlambat. Tidak pernah ada kata terlambat untuk orang menerima Yesus. Ya, selama kita masih bernafas di muka bumi, Tuhan masih kasih kita matahari, berarti masih ada kesempatan untuk kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara yang menyaksikan ini, saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengarkan baik.
Allah mengasihi saudara. Mari buka hatimu pagi hari ini dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu. Saudara, ayat yang ke-14 di sana dikatakan, janganlah bersungut-sungut dan dalam melakukan segala sesuatu. Saudara, sebenarnya ayat ini, kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris, Amplified Bible, di sana dikatakan bahwa janganlah kamu bersungut-sungut dan mempertanyakan tentang penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya ingin kasih tahu saudara pada saat ini. Waktu kita menerima Tuhan, Yesus Kristus, sebagai Raja dalam kehidupan kita. Gaya hidup kita yang lama, yang biasa melayani dosa, yang biasa melayani keinginan-keinginan kita, itu memberontak. Dan ingin merebut kembali tahta itu dari hati kita. Iblis selalu melakukan segala sesuatu untuk membuat tahta dalam hati kita tidak beralih kepada Tuhan. Padahal sebenarnya harusnya Tuhan yang menjadi Raja dalam hidup kita. Nah saudara, dengan segala macam cara iblis pakai. Dia mulai mengingatkan kita bahwa dulu waktu sebelum kita kenal Tuhan, ya kita gampang melakukan segala sesuatu. Tepat seperti yang dialami Mesir. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir pada saat itu. Waktu mereka ada di padang gurun, padahal mereka telah ditolong Tuhan. Mereka melewati laut yang terbelah. Bukankah itu perkara yang luar biasa? Sebelumnya mereka diluputkan dari kematian anak sulung di tanah Mesir pada saat itu. Tapi ketika mereka sudah keluar dari semua itu, mereka ada di padang gurun pada saat itu. Mereka berkata kepada Musa, "Musa, apakah kurang kuburan di Mesir sehingga kami harus mati kehausan di padang gurun? Bukankah Tuhan telah melakukan perkara yang besar buat mereka? Bukankah Tuhan telah melakukan perkara yang ajaib buat mereka? Tapi kenapa mereka masih berpikir seperti itu?" Ini membuktikan bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setan itu nggak suka. Oleh sebab itu setan seringkali membuat kita merenungkan kehidupan kita dan membandingkan dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang berkata begini, "Pak, enak jadi kayak mereka ya. Mereka bisa bikin apa aja, nggak ada tuntutan. Ya, mereka merasa bahwa mereka itu bebas." Tapi saya mau kasih tahu saudara hari ini, sebenarnya yang bebas itu kita. Kita nggak perlu lagi hidup menjadi budak dari keinginan-keinginan keduniawian kita. Kita nggak perlu lagi hidup sesuai dengan standar yang ada di dunia. Kalau kamu mau sukses, kamu harus melakukan hal ini, hal itu. Tapi ada satu standar yang baru yang Tuhan berikan buat kita, yaitu penyediaan Tuhan buat saya dan saudara. Itu berlaku bahkan di tengah situasi-situasi yang sulit sekalipun. Tuhan sanggup menyediakan buat saudara. Saudara, saya ingin kasih tahu saudara hari ini. Di tengah masa pandemik ini, saya dengar banyak cerita. Bahkan saya mengalami sendiri bagaimana Tuhan melakukan penyediaan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Tuhan melakukan banyak penyediaan yang luar biasa buat banyak orang percaya di tengah-tengah masa pandemik ini. Dan saya mau kasih tahu saudara, jangan bersungut-sungut hari ini saudara. Kalau saudara masih bergumul hari ini, mari bersukacitalah sebab pengharapan saudara dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan saudara dalam Yesus Kristus Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Dia setia dan Dia mengasihi saudara. Saudara, mari lihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan bangsa Mesir. Tuhan sanggup menyediakan mata air di tengah padang gurun. Tuhan sanggup memberikan mereka makan daging di tengah padang gurun. Tuhan sanggup menurunkan roti dari sorga buat mereka. Kalau hari ini mungkin saudara bergumul tentang penghidupan saudara, dengarkan baik. Tuhan yang memelihara bangsa Israel juga Tuhan yang memelihara kehidupan saudara. Tuhan yang memelihara burung di udara, Tuhan juga yang memelihara kehidupan saudara. Oleh sebab itu jangan bersungut-sungut, jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan hari esok. Karena Bapa yang baik, Dia memberkati kehidupanmu. Dia menyediakan kepadamu tepat pada waktunya. Nah saudara, movement dalam kehidupan kita itu dimulai ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan movement, pergerakan itu akan terus berkarya. Jangan berhenti sampai menerima Dia saja. Jangan berhenti sampai kita menerima Tuhan saja. Tapi mari kita terus bergerak bersama dengan Roh Kudus. Biar kehidupan saudara berubah. Seperti dalam ayat yang ke-15 di sana dikatakan, hendaklah kamu menjadi seperti anak-anak Allah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Saudara, dunia hari ini penuh dengan kejahatan. Kita nggak bisa bedakan mana orang baik, mana orang nggak baik hari ini. Karena semuanya nampak baik-baik saja.
Apalagi ditambah dengan sosial media. Tidak ada orang yang mau kelihatan jelek di sosial media. Tapi saya mau kasih tahu saudara, Tuhan tidak mau kita jadi orang baik. Tuhan mau kita jadi orang benar. Jadilah orang yang benar. Karena ketika saudara menjadi orang benar, saudara akan bercahaya seperti bintang-bintang. Ya, saudara, mari kita menjadi angkatan anak-anak Allah di tengah angkatan-angkatan yang bengkok hatinya. Hari-hari ini dunia menawarkan banyak hal. Dunia menawarkan banyak hal buat anak-anak Tuhan supaya mereka meninggalkan kebenaran. Tapi saya mau kasih tahu saudara hari ini, jangan tinggalkan iman kepercayaanmu. Jangan rubah cara hidup kita yang baik dan benar sesuai dengan firman Allah. Biar kehidupan kita yang benar ini menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan engkau ketika engkau hidup dalam kebenaran. Saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan engkau ketika engkau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika engkau mulai berlalu, ketika engkau mulai melangkah keluar dari firman Tuhan, saudara akan melihat bagaimana engkau akan dibawa kepada banyak hal yang menyulitkan engkau sendiri. Tapi kalau hari ini saudara ada di tempat seperti itu, kalau hari ini saudara ada di tempat yang salah, dengarkan baik. Kasih karunia Allah tidak pernah berlalu dari hidupmu. Tuhan mengasihi engkau. Dia mencintai engkau. Engkau biji matanya. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang berbalik kepada Allah. Dan mari terimalah dia kembali. Dan jadikan dia satu-satunya raja dalam kehidupanmu. Saudara, the journey of our life itu dimulai ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu, saudara akan melihat ada satu movement, ada satu pergerakan yang terjadi dalam hidupmu dengan satu tujuan. Dia mau supaya saya dan saudara menjadi serupa dengan dia. Saudara, apa arti dari keselamatan yang dimaksud dalam ayat ini? Yang dimaksud dalam Alkitab. Keselamatan bukan hanya tidak masuk neraka, tapi keselamatan adalah berubah menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Karena Roma 8 ayat 28 dan 29 di sana dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itu tujuan saya dan saudara diciptakan, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, keselamatan bukan hanya kita nggak jadi masuk neraka, tapi keselamatan adalah kita terus diubahkan, kita terus disempurnakan. Kita mengalami yang namanya progressive sanctification dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Semakin hari yang muncul dari kehidupan kita, karakter Kristus. Kita yang dulunya serakah. Kita yang dulunya sangat suka dengan kemewahan dunia, dengan keindahan dunia. Tapi ketika kita mengenal Kristus, seperti Paulus berkata, apa yang dulu aku anggap sebagai satu kebanggaan, hari ini aku anggap rugi karena kebenaran firman Allah. Karena Yesus Kristus itu jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Kalau hari ini mungkin saudara mengalami kegagalan dalam pengiringan kepada Tuhan. Mungkin saudara meninggalkan Tuhan. Atau mungkin saudara pernah melakukan hal yang bodoh dalam kehidupan kekristenan. Mungkin saudara telah mengambil keputusan yang salah. Saudara dengarkan baik. Kehidupanmu tidak berhenti waktu engkau gagal. Saya pernah gagal. Dan banyak hamba Tuhan pernah gagal. Tapi ketika kami mengerti bahwa kehidupan kita tidak berhenti ketika kita gagal. Justru dalam kegagalan itu adalah satu turning point ketika kita bangkit kembali. Kita berharap penuh kepada kasih karunia Allah. Saudara akan melihat kegagalan saudara diubahkan Tuhan menjadi suatu hal yang powerful. Dari dalam kegagalan saudara, saudara bisa bangkit keluar menjadi satu pribadi yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Semua karena kuasa kasih karunia Allah yang hidup dan tinggal di dalam saudara. Pagi hari ini kita belajar tentang movement. Movement yang terbesar dalam kehidupan sejarah manusia adalah pergerakan Roh Kudus yang tidak pernah bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Kita bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah bisa gagal. Kita bisa menyerah, tapi Tuhan tidak akan pernah bisa menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita. Dia terus berkarya dalam kehidupan kita. Dia terus mengubahkan kehidupan kita sampai kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia dan berjumpa dengan Dia. Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Pagi hari ini saudara, kita akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing.
Dan mari buka hati kita buat Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami bahwa Roh Kudus, pergerakan-Mu dalam hidup kami tidak akan pernah bisa berakhir sampai kami berjumpa dengan Engkau. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan, mari Kau melayakkan setiap pribadi. Biar setiap kami Tuhan melakukan ini dengan hati yang murni, hati yang tulus di hadapan-Mu. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari kita selidiki hati kita. Mari kita cek hati kita hari ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita akui di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita bereskan dengan Tuhan. Mari kita mohon ampun. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur terbuka di hadapannya. Sebab tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap hidup kami Tuhan. Biar perkenanan-Mu, anugerah-Mu, karena Engkau mengasihi kami, turun pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus sebelum Ia diserahkan, Dia mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan anggur tangan kanan kita. Mari kita angkat cawan anggur tangan kanan kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Yesus mengambil cawan anggur dan berkata kepada murid-muridnya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Saudara percaya, mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kepenuhan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau ajaib buat kami. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Engkau melawat Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus itu terus mengubahkan kami. Tuhan, mungkin ada beberapa di antara kami, ada umat-Mu yang datang dengan kekecewaan, datang dengan hati yang terluka. Pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kuasa kasih karunia-Mu turun menyembuhkan hati kami di dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa memberkati umat-Mu. Oh Tuhan, Engkau menjadi jawaban buat setiap keraguan-raguan kami. Engkau menjadi jawaban buat setiap ketidakpercayaan kami. Engkau menjadi jawaban buat setiap ketakutan-ketakutan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus pagi hari ini, kami percaya Engkau tinggal di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Oh terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Berkat-Mu buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Pagar perlindungan-Mu buat kami sepanjang bulan ini. Aku berdoa memberkati umat-Mu. Setiap persembahan yang mereka bawa Tuhan melalui transfer ke rekening bank gereja. Setiap persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan misi. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati setiap benih yang mereka tabur. Di dalam nama Yesus. Tidak ada benih yang tidak bertumbuh Tuhan. Tidak ada benih yang tidak menghasilkan buah. Engkau melihat pekerjaan mereka. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada penyediaan Tuhan. Oh ada berkat dari Allah memberkati umat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Bapa yang baik, yang memberikan benih untuk kami tabur dan memberikan hujan buat tanah kami, sehingga setiap benih yang kami taburkan itu bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Berkat-Mu buat Malaysia, berkat-Mu buat Indonesia, Tuhan, negara yang kami kasihi. Kami percaya apapun yang terjadi, COVID bisa terus ada, tapi kami tahu betul kasih setia Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini, kami percaya Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, kami akan terus melihat kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang mungkin buat kebanyakan orang yang tidak mengenal Engkau, ini adalah situasi yang tidak baik. Tapi kami percaya, kami anak-anak-Mu, kami akan terus melihat kebaikan Tuhan. Kami akan menyanyikan kasih setia-Mu. Sebab Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Langit dan bumi boleh berlalu, bumi boleh bergoncang, tapi kami percaya kasih setia-Mu tidak akan pernah berakhir buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, mari angkat kedua tanganmu. Oh haleluya, Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu. Diberkatilah semua yang dikerjakan oleh kedua tanganmu. Tuhan menuntun Engkau, Tuhan menyinari wajahnya dengan Engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan terimalah pagi hari ini berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang terima berkat ini sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya. Saudara, selamat menikmati hari Minggu, akhir pekan bersama-sama dengan keluarga kita. Jangan lupa mengikuti program Doa Fajar setiap pagi di YouTube channel gereja kita. Dan tetap bersemangat, tetap bergairah di dalam Tuhan. God bless you all. Happy Sunday. Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans, yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah waktu Jonathan Edwards 1720-1730, lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati. Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan. Dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival yang pertama 1965, yaitu ketika kita mengalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh, dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis, Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang, Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya, ketika menghadapi ketakutan. Ketika menghadapi takut akan kematian, people turn to God. Tapi dalam ayat 38 ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas.
Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya. Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona. Yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi. Yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi heart test. Karena itu dengan iman saya berani katakan, corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.